Halo Sobat Tanyo. Dalam sebuah pencarian kerja, kadang harus memakan berbulan-bulan dari tahap 1 sampai tahap akhir. Panjangnya proses perekrutan kerja dapat membuat pencari kerja kurang optimis dan patah semangat. Bagi seorang yang sedang mencari kerja, waktu 1 bulan sangatlah berharga. Apalagi bagi kamu yang mencari kerja di rantau, misalnya di daerah perkotaan. Pastinya, menunggu pengumuman kerja 1 bulan tentu sangat menguras semangat. Apalagi bagi kamu yang harus bayar kos dan makan untuk bertahan hidup sembari mencari kerja. Namun kamu jangan khawatir, ada banyak sekali trik yang bisa kamu coba, agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan dengan rentang waktu yang singkat. Berikut tips dan triknya. Spesifik dengan tujuanmu. Waktu sangat berharga ketika mencari pekerjaan baru. Jangan sia-siakan dengan mengisi banyak lowongan kerja ke tempat-tempat yang hanya membuat energimu terbuang sia-sia. Luangkan waktu untuk mencari tahu jenis posisi yang benar-benar kamu nikmati dan kemudian targetlah pekerjaan sespesifik mungkin. Jangan melamar ke semua pekerjaan yang kadang tidak relevan atau sesuai dengan bidangmu. Tulis beberapa kata kunci yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikanmu, dan fokuslah mencari hanya pada kata kunci tersebut. Pencarian spesifik ini juga memungkinkan kamu menentukan lokasi tempat kerja, gaji yang kamu harapkan, dan kualitas yang kamu berikan. Sehingga lebih baik berlama-lama mencari atau meriset pekerjaan tersebut daripada kamu hanya melamar ke instansi yang mungkin kamu tidak kenal. Teliti sebelum melamar. Hanya karena ada 10 lowongan di bidang kamu, bukan berarti kamu harus mendaftar ke semuanya. Telitilah perusahaan yang akan kamu tuju sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk melamar ke perusahaan tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi kekecewaan kamu di kemudian hari jika pada akhirnya kamu tidak cocok dengan perusahaan tersebut. Sebelum memulai penelitian kamu, cobalah menyusun daftar perusahaanmu, baik bagi kamu jenis lingkungan kerjanya, besar kecilnya perusahaannya, dan bagaimana perkembangan karirmu nantinya di perusahaan tersebut. Jangan berhenti. Kamu telah melakukan penelitian dan mengirimkan aplikasi atau resume kamu ke perusahaan. Nah, tetapi sekarang bagaimana? Buatlah 2 tipe resume yang berbeda dan kirim resume tersebut ke perusahaan kecil terlebih dahulu. Hal ini menjadi strategi jika lamaranmu ditolak oleh beberapa perusahaan kecil, maka kamu harus mengevaluasi resume atau aplikasi kamu lagi untuk melamar selanjutnya di perusahaan besar yang memang kamu incar. Jadi, ketika ada penolakan, jangan berhenti, perbaiki resume dan lamaran kamu. Surat pengantar. Manajer kadang hanya menghabiskan antara 5-7 detik untuk meninjau resume kamu. Jadi penting untuk menarik perhatian mereka dengan surat pengantar atau yang disebut dengan cover letter. Cover letter dimaksudkan selain lamaranmu terlihat profesional, juga menjadi bahan pertimbangan oleh manajer untuk meloloskanmu. Pelajarilah cara membuat cover letter yang baik yang tersedia di internet. Kemudian bikin cover letter sesimpel mungkin dan tidak bertele-tele. Resume khusus pekerjaan. Pastikan setiap resume yang kamu kirimkan harus fokus pada pekerjaan itu. Pastikan untuk menyoroti keterampilan dan pengalaman tertentu yang sesuai dengan posisi itu. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak esensial di resume kamu. Jangan juga membuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, karena semua poin di resume kamu akan dipertanggungjawabkan. Jadi, jika kamu tidak mempunyai pengalaman kerja, jangan bikin di resume kamu kalau kamu mempunyai pengalaman kerja. Mintalah bantuan expert atau ahli untuk menilai atau mereview resume yang kamu buat. Tetap sederhana. Jika kamu sudah berada di dunia kerja selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman, apakah kamu harus mencantumkan pengalaman semuanya? Jawabannya tidak usah. Dalam hal ini, perusahaan akan hanya melirik pengalaman terbaru dan relevan sama posisi yang kamu lamar. Banyaknya pengalaman kamu bukan berarti kamu langsung diterima di perusahaan. Banyak dari perusahaan yang justru memilih relevansi pengalaman daripada kuantitas pengalaman. Menawarkan terlalu banyak informasi bisa sangat melelahkan dan bisa membuat manajer perekrutan tidak terkesan. Buatlah pengalaman gap year. Jika seandainya kamu ada gap year, di mana kamu dalam 1 atau 2 tahun misalnya tidak sama sekali bekerja, entah itu kamu mengurus keluarga atau kuliah atau hal lainnya. Dalam hal ini, tulislah di resume kalau dalam rentang waktu tersebut kamu tidak bekerja atau sebutkan kondisi kamu.
agar manajer memaklumi dan melihat kejujuran kamu. Kadang, kejujuran mengalahkan orang yang berpengalaman. Oleh sebab itu, apapun kondisi kamu, terangkanlah di resume. Berpakaian sesuai posisi yang dilamar. Kesan pertama adalah segalanya. Terutama ketika kamu hanya memiliki waktu 30 menit atau lebih untuk berbicara dengan pewawancara sebelum mereka memutuskan untuk mempekerjakan kamu. Buatlah waktu 30 menitmu berarti dan tidak sia-sia. Untuk mendapatkan kesan pertama, berpakaianlah sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Jika kamu melamar sebagai karyawan biasa, usahakan penampilan kamu jangan melebihi manajer. Begitu juga jika kamu melamar sebagai seorang manajer, jangan berpakaian seperti karyawan biasa. Jangan berpura-pura. Manajer tidak akan mau melihat orang yang berpura-pura dalam hal apapun. Mulai dari memberikan fake CV, berpura-pura menceritakan pengalaman kerja padahal tidak ada sama sekali. Atau bahkan lebih parah, menceritakan kepada pewawancara bahwa kamu telah bekerja di posisi yang kamu lamar sebelumnya. Usahakan meyakinkan manajer atau pewawancara apa adanya. Meskipun kamu hanya memiliki beberapa pengalaman, namun sesungguhnya adalah bagaimana kamu menceritakan pengalaman tersebut agar terkesan bagus daripada menceritakan yang sesungguhnya tidak ada. Bagikan cerita. Saat dalam wawancara, penting untuk membuat cadangan cerita kamu. Seperti halnya poin sebelumnya. Ceritakanlah apa adanya, tapi dengan konsep meyakinkan pewawancara. Bagikan cerita dan berikan contoh situasi yang benar-benar membuat keahlian kamu menonjol. Terangkan bagaimana keterampilan kamu bermanfaat bagi perusahaan lama tempat kamu bekerja, dan gambarkan sedikit apa impact untuk perusahaan yang kamu tuju nantinya. Jangan menjekelkan perusahaan sebelumnya. Jika kamu melakukan wawancara, hindarilah untuk menjelek-jelekan perusahaan tempat kamu bekerja sebelumnya. Akan ada pertanyaan seperti, kenapa kamu resign dari pekerjaan lama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pastikan kamu tidak menggunakan bahasa negatif. Beri alasan yang masuk akal dan sesuai dengan keadaanmu. Dan jangan pula begitu mendramatisir cerita kenapa kamu resign agar kamu tetap terlihat profesional. Hal ini dapat membuat kesan buruk pada karakter kamu di mata pewawancara. Tidak lanjut atau follow up. Jika kamu melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan, namun jika 1 bulan lamaran kamu belum direspon juga, maka saatnya kamu melakukan follow up. Kirimkanlah surat terima kasih atau email yang menyatakan betapa senangnya kamu dapat berkesempatan melamar ke perusahaan mereka. Tekankan kembali tentang mengapa kamu ingin bekerja untuk mereka dan pastikan untuk menawarkan mereka informasi kontak, sehingga mereka dapat dengan mudah menghubungi kamu dengan pertanyaan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa kamu memang tertarik pada posisi tersebut. Namun jika follow up kamu tidak direspon juga, berarti mungkin rezekimu belum di sana. Networking. Kadang-kadang, kesempatan kerja kamu dapat di tempat yang paling tidak mungkin atau yang tidak kamu duga sebelumnya. Terbukalah untuk berkomunikasi dengan orang lain di bidang kamu, baik kamu menemukan orang di sebuah konferensi atau seminar, atau bahkan platform jaringan sosial media seperti LinkedIn. Perbanyaklah membuat jaringan dan membuka diri agar kamu mendapat informasi yang banyak tentang pekerjaan yang kamu cari. Carilah referensi. Sebelum melamar ke pekerjaan apapun, buat daftar referensi dan hubungi orang-orang itu untuk memastikan mereka merekomendasikan kamu untuk melamar pekerjaan. Beri mereka kepala yang Anda lamar ke perusahaan tertentu yang dapat menghubungi mereka. Dalam lamaran kamu, cantumkanlah siapa yang menjadi referensi kamu. Entah itu manajer kamu di perusahaan lama ataupun referensi lainnya yang mengenal kualitas pekerjaanmu. Cantumkanlah nomor kontak seperti email ataupun nomor HP yang merekomendasikan kamu. Ini cara yang ampuh untuk meyakinkan manajer. Coba lagi. Jadi, kamu melamar pekerjaan dan tidak mendapatkannya. Beberapa minggu kemudian, jika kamu perhatikan bahwa posisinya masih terbuka, jangan ragu untuk mencoba lagi. Perhatikan apapun yang mungkin salah saat pertama kali dan jangan lakukan kesalahan lagi. Ini menunjukkan inisiatif kamu dan menunjukkan kamu benar-benar menyukai posisi kerja tersebut. Ubah negatif menjadi positif. Kita semua memiliki kelemahan, dan perusahaan yang kamu tuju sadar akan hal itu. Ingat,
kelemahan kamu bisa menjadi hal positif. Sebagai contoh, salah satu kelemahan kamu butuh waktu sedikit lebih lama dalam mengerjakan sesuatu. Namun tekankan bahwa kamu lama karena mementingkan kualitas dan kesungguh-sungguhan dalam bekerja. Hal ini membuat kekurangan kamu menjadi lebih positif di mata pewawancara. Fokus pada pencapaian. Ceritakanlah pencapaian yang telah kamu capai selama kamu membidangi pekerjaan sebelumnya. Meskipun kamu hanya baru bekerja beberapa tahun, namun ceritakan pencapaian tujuan tersebut meskipun pencapaian kecil. Percaya dirilah terhadap pencapaian tersebut, sehingga manajer tahu bahwa kamu memang kandidat yang mereka butuhkan. Tonjolkan hal unik dari kamu. Entah itu kamu orang yang humoris atau mungkin memiliki talenta di luar bidang pekerjaanmu, misalnya kamu bisa bermain musik atau hobi lainnya. Kamu bisa terangkan jika pewawancara menanyakan hal tersebut. Cobalah untuk menghubungkan talenta kamu dengan pembentukan karakter kamu. Misalnya dengan bermusik, kamu bisa mengontrol emosi kamu sehingga memudahkan kamu untuk kerja dalam tim. Hal ini justru menjadi poin yang paling menarik bagi manajer atau pewawancara. Confident di sini mencakup gerak-gerik tubuh kamu ketika interview. Kemudian juga bagaimana sikap kamu merespon pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara. Ketika postur tubuh kamu tidak melambangkan kamu confident, sebagus apapun jawaban kamu, maka pewawancara akan mengasih nilai minus. Confident bisa dibentuk jika kamu banyak berlatih berbicara. Jangan gugup. Hal terakhir yang harus kamu perhatikan adalah kegugupan kamu di saat berbicara. Jika kamu gugup, pewawancara akan langsung mengeliminasi kamu. Pastikan kamu tidak memikirkan hal-hal negatif yang membuyarkan konsentrasi kamu ketika interview. Jika ada masalah, sebelum interview berlangsung, kamu harus menyelesaikan terlebih dahulu. Supaya ketika kamu interview, tidak ada beban di kepala kamu yang berpengaruh kepada kelancaran interview kamu. Jika kamu masih memiliki kendala bagaimana cara interview pekerjaan yang baik, pastikan kamu untuk mencari ahli atau expert untuk membantu kamu agar percaya diri kamu semakin meningkat. Itulah 20 tips melamar pekerjaan versi Tanyo ID. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.